Tapi bukan cuma itu yang bikin dunia tercengang. Ketegasan Malaysia dalam mengambil sikap politik juga jadi sorotan, terutama soal keberanian mereka memban total keikutsertaan Israel di berbagai ajang internasional yang diselenggarakan di negaranya. Banyak negara yang cemburu kepada Malaysia gitu loh guys ya. Kok bisa negara kecil seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali di sini ya guys ya. Pembahasan di mana dunia semakin cemburu dengan Malaysia. Kok bisa begitu ya guys ya? Tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya. Let's go. Paspor Malaysia kini bikin banyak orang luar negeri terkejut dan kagum. Wow. Bukan cuma karena bisa masuk ke banyak negara tanpa visa, tapi juga karena posisinya yang melonjak ke peringkat ke-7 dunia dalam peringkat paspor global. Ini artinya warga Malaysia bisa melancong dengan lebih mudah ke lebih dari 150 negara. Wow, banyak banget. Yang bikin makin luar biasa, paspor ini bahkan jauh meninggalkan banyak negara besar lainnya, termasuk Indonesia. Banyak netizen luar negeri mengaku tak menyangka Malaysia bisa menyalip negara-negara kuat secara ekonomi dan politik. Wow, dan menjadikan kekuatan paspornya sebagai simbol reputasi yang sedang naik daun di kancah global. Tapi bukan cuma itu yang bikin dunia tercengang. Ketegasan Malaysia dalam mengambil sikap politik juga jadi sorotan, terutama soal keberanian mereka memban total keikutsertaan Israel di berbagai ajang internasional yang diselenggarakan di negaranya. Tak hanya soal olahraga, bahkan atlet-atlet Israel dilarang masuk, termasuk dalam turnamen besar seperti squash dan e-sport. Yang bikin makin menarik, warga Israel sendiri sampai kebingungan, heran, dan bahkan ramai-ramai mempertanyakan mengapa Malaysia begitu tegas terhadap negara mereka. Malaysia is now ranked number 7 most powerful passport in the world. This is actually according to Passport Index, which is actually different for Henry Partners. And if you look at the list here, Malaysia is now here and 7 most powerful passport in the world, along with Iceland, Lithuania, Canada, and in some other countries, even Australia. So if you look at this 171 countries, that includes 124 countries for visa free and 47 countries visa on arrival and 27 countries visa required. For Henry Partners, Malaysia is now ranked 11 most powerful passport in the world, where I can travel to 181 countries without visa or on visa on arrival. Some people might be wondering, like, having a strong passport without money is useless. But can you imagine, without strong passport, it's hard for you to travel around, and you go anywhere else, so you need to apply visa. And applying visa, right, it might take time and money. So can you imagine, you already booked the flights and hotel, suddenly your visa got rejected, so you're not able to go there, and you have to burn your flight tickets. So this is what I heard from my friend from other country, where you have to apply visa to a lot of countries. I think it's a responsibility for all Malaysians to take care of our passport by taking care of our ethics, and also don't misuse or abuse our passport or visa-free benefits. So what do you think about this? Please leave a comment down below. Hi guys, okay, story time. Tadi masa kita orang dekat airport kat London, when we were checking our bags and getting our boarding pass printed, kita pergilah dekat kaunter tu kan. Lepas tu orang dekat kaunter tu, dia macam tengok pasport kita orang. Lepas tu dia macam pandang kawan dekat sebelah, dia macam pandang, Malaysia tu dia sebut nama tempat kita nak pergi ni, macam boleh ke Malaysian pergi sini. I think dia fikir pasal visa kot, takut kita perlu visa, which we obviously tak ada lah visa kan, sebab tak perlu. Lepas tu member dia tu macam pandang dia, oh what, Malaysia? Yeah, of course. Bro, Malaysia is basically one of the strongest passport in the world. Wow. Kita orang kat situ bro tersipu-sipu yang macam yap, betul lah tu. Tapi sumpah dong, Sebuah kebanggaan sih kalau istilahnya paspornya kuat gitu, bisa ke negara mana aja terus free visa gitu guys ya. Wah itu mantap. macam momen yang macam kan. Malaysia.
Seberapa kuat paspor Indonesia dengan paspor merah lainnya? Nyata, ada 6 negara lain di Asia Tenggara yang menggunakan warna yang sama. Serius, diantaranya Brunei, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Myanmar. Warna paspor bisa sama. Namun seberapa kuat ketujuh paspor merah ini termasuk paspor Indonesia yang kini berganti menjadi merah? Mari kita urutkan dari posisi Kemarin aku buat nggak merah, tetap biru, hijau apa biru? Hijau kayaknya ya. paspor merah paling kuat di kawasan Asia Tenggara. Posisi pertama negara Singapura dengan status bebas visa di 195 negara. Yang kedua negara Malaysia dengan akses bebas visa ke 188 negara. Urutan ketiga negara Brunei dengan 166 destinasi bebas visa. Posisi keempat negara Thailand dengan 82 destinasi bebas visa. Posisi kelima ada Indonesia dengan daftar destinasi bebas visa sebanyak 76 negara. Dan Filipina di urutan ke-6 yang punya 67 tujuan bebas visa. Serta Myanmar menduduki urutan terakhir. Mungkinkah posisi paspor Indonesia akan lebih kuat setelah warna paspor resmi digunakan di tahun 2025? Tulis opini kalian di bawah ya. Intinya, kalau ingin jalan berbarengan dengan Malaysia dalam hal kekuatan paspor, atau kalau mau menyaingi bahkan gitu ya, negara kita mesti makin menguatkan diri ya di bagian ekonomi yang stabil, penguatan kualitas pendidikan dan kesehatan, dan juga hubungan diplomatik antar negara yang sehat dan kuat. Dan itu dia geng, pembahasan kita hari ini soal mengapa paspor Malaysia bisa jadi paspor terkuat di dunia yang bahkan masuk urutan 10 besar, yang membuat Malaysia terlihat lebih unggul daripada Indonesia. Hi guys, let's do Feel Good Friday, and I have one point that will make you feel good. Well, I've been stuck all my life with this kind of passport, which is China, and I need visa practically to go everywhere except when I go to China. So if you're holding any other kind of passport that doesn't need a lot of visas to even go visit my own birth country, Philippines, well, you're having a better time than me. So if you're Malaysian, most especially I feel Malaysians have a very powerful passport. You guys are so lucky. I got my Japan visa just yesterday and I was so happy about it. It's something that you wouldn't know because you can just go to Japan anytime. So yeah, Malaysians got it really good. Yes, even to visit my own birth country, Philippines, I need a visa. And recently I got a 1-year multi-entry to the Philippines and I'm quite happy about that. Saya nampak gambar ini kat internet di mana dia tunjuk ada bendera Malaysia di immigration di salah satu airport di Amsterdam, Holland. Maksudnya, kalau korang pemegang paspor Malaysia, korang boleh pakai e-gate saja. Okey, korang nampak kan? Bendera sini, bukan semua negara ada privilege macam ini boleh pakai e-gate. Saya pun nampak ada satu artikel ini di mana ada komen dari warga Indonesia, jiran kita, memberitahu kita bahawa dia enaknya jadi warga Malaysia ini Zaki loh. Oke, verified loh guys ya. Paspor mahal beneran bisa dipakai kemana-mana, nggak pakai visa, nggak kayak kita, sedikit-dikit bisa. Patutlah bawa paspor mahal. Iya. Dalam post dia kata memang best nak jadi orang Malaysia sebab kita ada paspor yang sangat-sangat kuat, di mana kita tak perlu visa ke banyak negara. What's up guys? Hari ini saya dah share sikit tentang apa yang saya faham tentang paspor Malaysia. Korang tahu tak, paspor Malaysia adalah salah satu paspor yang terkuat di dunia. Okey, bukan sahaja di Asia. So korang nampak kan, korang boleh check Henry and Partners, paspor ranking di Malaysia ni memang sangat-sangat kuat. Dalam video lama ini sangat lama lah. Okay, saya buat video yang dalam bahasa English. Saya pernah terangkan kenapa paspor Malaysia ni sangat-sangat kuat. Dan saya tak pernah rasa paspor saya kuat sampai dia pergi ke luar negara untuk melanjutkan pelatihan saya dan kerja di Singapura. Okey, itu memang satu kelebihan ataupun kita kena rasa bersyukur kenapa paspor kita kuat. Kenapa? Sebab kita tak perlu membasarkan masa untuk memohon visa. Kalau korang nak memohon visa kan, korang kena ambil masa, dan yang paling penting sekali, ini harga dia pun tak murah. So ini bukan senang ya. Dan kalau kita punya visa, kita punya paspor tak perlu visa, ini kan memang dah sangat-sangat untung. Okay, saya pergi Germany, saya pergi airport di Munich. Okay, saya pun terkejut. Okay, saya orang Malaysia, saya masuk ke, saya tak perlu tunjuk sebarang orang ataupun application form kepada officer sana. Maksudnya negara kita memang diiktiraf oleh banyak negara. Kita ni memang ada rakyat yang bertanggungjawab. Okay, so ini memang tanggungjawab kita untuk memastikan kita kena behave ataupun bersikap sopan dan ramah apabila kita melancong ke luar negara. Itu adalah tanggungjawab kita sebagai orang Malaysia. Apa pandangan tentang paspor Malaysia?
pasport Malaysia sekarang makin power guys. Daripada ranking nombor 9 sekarang naik 2 tangga kepada ranking nombor 7. Pasport paling kuat dekat dunia. So dengan pasport Malaysia ni kita boleh travel ke 116 negara dan boleh masuk sebanyak 171 negara. Tak payah pening dah nak apply visa lah lepas ni. Jadi kenapa pasport Malaysia ni boleh naik ranking? Benda ni bukan nasib tapi ada beberapa faktor dia. Jom kita bincang. Yang pertama, hubungan diplomatik negara kita memang power. Negara-negara lain banyak yang percaya dengan Malaysia. Jadi kita lagi senang nak akses ke negara diorang tanpa perlukan visa. Yang kedua, imej negara dan rakyat. Jadi Malaysia ni dikenali sebagai negara yang aman. Rakyat pun friendly. Of course lah, Malaysia kan. Disebabkan itu mendapat kepercayaan. Yang ketiga, ekonomi dan keamanan. So, lagi tinggi ekonomi dan kestabilan satu politik dekat negara tu, lagi tinggi kepercayaan negara-negara lain. Sebab ni lah Malaysia punya pasport jadi kelima paling berkuasa dekat Asia dan kedua paling berkuasa dekat ASEAN selepas Singapura. So, kita buat perbandingan sikit lah dengan negara-negara jiran yang ada dekat ASEAN ni. Untuk Singapura, ranking ketiga dunia. Untuk Brunei, ranking ke-14 dunia. Untuk Thailand, ranking ke-50 dunia. Dan untuk Indonesia, ranking ke-52 dunia. Jadi kenapa benda ni penting? Kalau korang ni pernah ada sejarah ataupun pernah apply visa, korang tahulah betapa lecehnya prosedur dia. Kena isi borang, kena bayar fee. Kadang-kadang ada yang kena interview. Leceh. Tapi bila pasport kita power, semua benda ni tak payah. Mendarat je, chop, terus jalan. Punya senang. So, korang rasa Malaysia punya ranking untuk pasport boleh naik lagi ke tak? Ataupun korang ada pengalaman yang nak apply visa susah gila? Cuba komen sikit kat bawah. Banyak tau orang Islam di luar negara yang tak boleh terima hakikat orang Malaysia boleh melancong dengan mudah tanpa visa, terutamanya ke Eropah. Antara pengalaman saya sewaktu belajar di Turki dulu, kalau saya nak pergi ke negara Eropah, kaunter penerbangan mesti selalu tanya, mana Schengen visa kamu? Mereka akan hubungilah staf-staf lain dan sebagainya, sampailah di Akin. Begitu juga saya pernah diberhentikan beberapa kali sebelum nak masuk ke dalam pesawat, kerana mereka nak cek sekali lagi sama ada betul ke orang Malaysia ni boleh masuk ke Jerman, Itali tanpa visa. Mengikut kepada pengalaman saya jugalah, orang-orang yang seperti daripada negara Pakistan, mereka ni memang sangat cemburu dengan kita. Mereka akan mencari macam-macam alasan untuk mengatakan sebab kenapa kita boleh masuk ke Eropah dengan mudah, disebabkan perkara itulah, perkara inilah. Tapi jawab balai saya mudah saja. Saya senyum dan kadang-kadang saya akan cuit mereka. Contohnya saya akan cakap, setahu saya pasport Pakistan merupakan antara pasport yang paling tak berkualiti di dunia kan. Kau tunggulah dia punya menyirap tu. Nasihat saya, sementara kita boleh melancong ke banyak negara tanpa visa ni, ambillah peluang. Sebab kalau dah kena visa nanti, kau tunggulah betapa azabnya nak siapkan proses visa tersebut. Salam. Nak tanya pasport Malaysia power tak bang? Pasport tu tanya kau ya. Okey. Pasport Malaysia ni kita ambil dalam ASEAN Kita ambil top 5 dalam ASEAN lah. Okey. Nombor 5 Indonesia. Pasport Indonesia boleh pergi 76 negara. Nombor 4 pasport Thailand. Pasport Thailand boleh pergi 82 negara. Nombor 3 pasport Brunei. Boleh pergi 166 negara. Dan nombor 2 adalah pasport Malaysia. Boleh pergi 183 negara. Nombor 1 Singapura. Singapura boleh pergi 195 negara. 如果你是马来西亚呢，你一打开你的 passport， 你就会看到这个 passport ini disah untuk semua negara kecuali Israel。这样你们有没有很好奇，为什么马来西亚不可以去那个 Israel 呢？那是因为呢，马来西亚没有跟这个 Israel 做好朋友啦，没有做那种外交关系，也就是讲，马来西亚不承认 Israel 是一个国家。这样为什么马来西亚不承认呢？主要是因为啦，马来西亚的68%人口都是穆斯林，然后呢，那个 Palestine 呢，它就是一个回教国嘛，对不对？所以这个以巴冲突这样久了啦，马来西亚一直都是站在这个 Palestine 这一边的。但如果你要去以色列还是可以的因为马来西亚已经放宽了给那些基督徒去以色列朝圣的限制了同时呢，马来西亚政府也允许那些基督徒在以色列待长达21天是不是长知识了嘞？
如果你们要气israel的话，等战争完了过后才气啦 ，OK？ 5 countries that banned the Israeli passport. Part 2: Kuwait, Lebanon, Libya, Malaysia, and the Maldives. Let me know if your country is on this list, but this is a big W for all of these countries. I'm banned from visiting Malaysia. I am banned from Libya. I am banned from Oman. Because of my Israeli passport, I am banned from visiting 20 countries. Kondisi ini jadi bukti nyata bahwa ukuran sebuah negara bukanlah penentu utama kekuatan atau pengaruhnya di mata dunia. Malaysia, meski secara ukuran dan populasi tergolong negara kecil, mampu menunjukkan bahwa keberanian dalam bersikap dan ketegasan dalam diplomasi bisa menghasilkan dampak yang besar. Benar. Dunia melihat bahwa Malaysia bukan hanya sekadar negara berkembang, tapi negara yang tahu arah dan pendiriannya. Paspor yang kuat bukan datang begitu saja, melainkan hasil dari reputasi baik, stabilitas, dan kepercayaan global terhadap konsistensi kebijakan mereka. Malaysia layak dijadikan contoh oleh banyak negara lain yang ingin dihormati di mata dunia. Negara kecil bisa jadi besar jika tahu bagaimana menjaga martabat, membangun reputasi, dan berani bersikap saat dibutuhkan. Inilah yang seharusnya jadi inspirasi bersama. Daripada saling menjatuhkan atau merasa kecil hati, mari kita belajar bahwa kekuatan sejati tidak diukur dari luas wilayah, tapi dari keberanian dan prinsip yang dijunjung tinggi. Dunia menghormati negara yang tahu siapa dirinya dan tak mudah goyah oleh tekanan. Alright guys, selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya, Malaysia semakin kuat di mata dunia dan banyak negara yang cemburu kepada Malaysia gitu loh guys ya. Kok bisa negara kecil seperti itu mempunyai paspor yang sangat-sangat kuat? Ya, di sini juga ada komentar ya guys. Yang penting warga Malaysia harus terus menjaga adab sopan, jaga nama baik negara. Kita orang Malaysia harus menjaga nama baik negara dan adab kita di negara orang. Jadi kalau udah terkenal rakyatnya, negaranya aman ya kan, dan rakyatnya itu adab sopan santunnya bagus, tidak sembrono ya kan, tidak sedikit-sedikit tawuran. Nah, maka di situ ya akan melahirkan kepercayaan negara luar kepada negara itu sendiri ataupun rakyatnya itu sendiri gitu guys ya. Iri-iri hati, lepas tu ada pula netizen buat fitnah bohong macam-macam pada Malaysia karena iri hati. Ya, namanya juga manusia pasti seperti itu. Aku pernah bercuti dari London ke Paris. Sampai Paris masa paspor aku dicek, pegawai yang cek paspor tu siap kata Malaysia boleh, hehehe, happy dan bangga gila. Lagi-lagi dalam suasana ramai pelancong masa tu, bebas macam burung terasanya. Wah, mantap ya guys ya. Jarang-jarang lah kalau kita istilahnya apa namanya ya, negara-negara kecil gitu kan, apalagi yang kita tahu gitu kan, banyak yang istilahnya mengatakan bahwasannya itu kan negaranya kecil, berbeda dengan negara kita ataupun negara-negara lainnya seperti itu ya guys ya. Tapi buktinya dia diiktiraf dunia gitu kan, bahwasannya peringkat paspornya itu peringkat nomor 7, Thailand saja kalah gitu kan. Nah, seperti itu loh guys ya. Jadi ada yang komen kemarin itu, yang membuat negara itu kuat itu karena pemimpin negaranya yang adil ya kan, dan juga karena rakyatnya yang tidak mudah dibohongi katanya seperti itu ya guys ya. Buktinya istilahnya apa namanya ya, sumber daya alam itu tidak akan membuat negara itu kuat, tapi yang akan membuat negara itu kuat karena sumber daya manusianya. Seperti halnya Singapura gitu kan, negara kecil seperti itu bisa nomor 1 di Asia. Ya, negara Malaysia kecil juga bisa nomor 2 di Asia. Thailand juga ya negara besar juga, tapi istilahnya dia juga bisa. Karena kenapa? Karena di sana itu mungkin ya lebih kuat pemerintahannya, sedikit korupsinya, dan rakyatnya juga tidak sembrono gitu loh guys ya. Oke guys, mungkin itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Jadi tidak usahlah bertengkar, terima kenyataan ya, tapi kita syukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.